Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau bagiin resep bolu panggang putih telur yang super lembut dan enak banget. Jadi tuh teman-teman di rumah kalau banyak stok putih telurnya karena sisa dari bikin kue kering, cocok banget nonton video ini karena ini pas banget. Jadi putih telurnya tuh nggak akan tersisa. Nah, teman-teman di rumah penasaran bagaimana cara bikinnya dan apa saja bahan yang digunakan? Yuk tonton videonya sampai selesai. Tapi jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe channel ini ya, serta aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Terima kasih. Nah, pertama-tama saya sudah siapkan wadah besar yang bersih, lalu saya masukkan 500 ml putih telurnya. Lanjut di sini akan saya tambahkan 1 sendok teh SP atau teman-teman bisa menggantinya menggunakan TBM atau ovalet, setengah sendok teh vanili cair, dan setengah sendok teh garam. Kemudian ini akan saya mixer menggunakan kecepatan sedang hingga adonannya berbusa. Nah, setelah adonannya berbusa seperti ini, selanjutnya secara bertahap ini akan saya tambahkan 250 gram gula pasir. Jadi kita menambahkan gula pasir ini sedikit-sedikit ya teman-teman. Teman-teman tambahkan sedikit sambil di mixer sampai gulanya larut, baru ditambahkan sedikit-sedikit bertahap hingga gulanya habis. Nah, sepertinya ini adonan putih telurnya mengembang banget, jadi ini akan saya ganti wadahnya. Nah, setelah semua gula yang ditambahkan, kita naikkan kecepatannya menjadi kecepatan paling tinggi, lalu kita mixer hingga adonan mengembang putih lembut dan sedikit kaku. Kalau adonannya sudah mengembang putih dan sedikit kaku, selanjutnya di sini akan saya tambahkan secara bertahap 50 gram tepung maizena. Kemudian ini kita mixer kembali menggunakan kecepatan sedang sebentar saja kira-kira hingga tercampur merata saja. Nah, kalau udah tercampur rata, ini kita tambahkan sisa tepung maizenanya tadi, kita masukkan aja semuanya, lalu kita mixer kembali hingga tercampur rata. Nah, jika dirasa sudah tercampur rata, kita matikan sebentar mixernya. Lanjut akan saya tambahkan secara bertahap 250 gram tepung terigu. Nah, setelah itu kita aduk-aduk sebentar supaya tepungnya tidak berhamburan. Kemudian kita mixer kembali menggunakan kecepatan paling rendah hingga adonan tercampur rata. Nah, ini tepung terigu yang saya gunakan, tepung terigu protein sedang ya. Nah, jika adonannya sudah tercampur rata, selanjutnya ini kita matikan sebentar mixernya, lalu akan saya tambahkan 1 bungkus santan instan kemasan kecil atau yang kira-kira 65 gram. Selanjutnya ini kita mixer kembali menggunakan kecepatan sedang. Nah, ini sambil di mixer, nanti secara bertahap di sini akan saya tambahkan 100 ml minyak goreng. Ini juga kita mixer aja lagi, tapi ini mixernya sebentar aja, kira-kira sampai tercampur merata ya teman-teman. Jika sudah tercampur rata, ini kita matikan mixernya. Lanjut ini akan saya rapikan dan saya aduk adonannya menggunakan spatula seperti ini. Pastikan tidak ada lagi endapan santan dan minyak di bagian bawah. Nah, selanjutnya di sini akan saya bikin adonan coklatnya. Di sini saya sudah siapkan pasta coklat sendiri. Di sini saya membuat pasta coklatnya dari 1 sendok makan coklat bubuk yang ditambah dengan air panas secukupnya. Lalu kita aduk hingga kekentalannya seperti ini. Kemudian ini ditambahkan adonan yang tadi secukupnya, lalu diaduk hingga tercampur. Nah, lanjut itu kita sisihkan dulu. Di sini akan saya buat adonan dasarnya. Ini saya adonan yang sisa yang banyak tadi akan saya tambah pasta pandan secukupnya. Kemudian kita aduk-aduk kembali menggunakan spatula hingga tercampur rata.
Selanjutnya kita siap untuk mencetak adonan. Di sini saya sudah siapkan loyang dengan diameter 24 cm. Ini sebelumnya seluruh permukaannya sudah saya olesi dengan margarin tipis-tipis dan ditaburi dengan tepung terigu. Nah, pertama-tama ini kita tuang adonan coklatnya dulu di beberapa bagian seperti ini. Nah, selanjutnya kita tuang adonan pandannya. Ini kita tuang aja sampai dia menutupi semua bagian. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita tuang lagi adonan coklatnya secukupnya. Jadi ini polanya itu selang-seling ya teman-teman. Adonan pandan, adonan coklat, adonan pandan, adonan coklat, adonan pandan. Lakukan hal yang sama hingga adonan habis. Nah, untuk memecah gelembung udara yang terperangkap dalam adonan, ini akan saya aduk-aduk sebentar menggunakan tusuk sate seperti ini. Nah, ini karena adonan coklatnya masih nyisa, jadi ini akan saya tuang untuk saya jadiin motif. Nah, kali ini motif yang saya gunain itu motif marble. Caranya teman-teman bisa langsung aduk-aduk aja dia menggunakan tusuk sate seperti di video ini. Oke, ini adonan udah siap untuk dipanggang. Sebelumnya ini ovennya udah saya panaskan kurang lebih selama 10 menit. Ini langsung aja kita masukkan loyang yang berisi adonannya ke dalam oven. Ini akan saya panggang menggunakan suhu 150 derajat Celcius dengan api atas bawah kurang lebih selama 50 menit atau dapat disesuaikan dengan jenis oven masing-masing. Setelah dipanggang kurang lebih selama 50 menit, ini kita coba tes tusuk dulu. Kalau nggak ada lagi adonan yang menempel di dalam tusuk satenya, artinya ini bolunya sudah mateng. Nah, karena dia udah kering, langsung aja ini kita keluarkan dari dalam ovennya. Selanjutnya, mumpung dia masih panas, langsung aja kita keluarkan dari dalam loyangnya. Ini dihentak-hentakkan dulu seperti ini, lalu kita balik. Oh ya teman-teman, mungkin teman-teman bertanya-tanya kan kenapa ini bolunya pecah bagian atasnya? Ini tuh karena suhu yang saya gunakan terlalu tinggi. Jadi teman-teman di rumah supaya bulu atasnya itu cantik tidak pecah, teman-teman bisa menyesuaikannya dengan suhu oven masing-masing ya. Nah, setelah dikeluarkan, ini langsung aja kita balik lagi bolunya dan ini dia bagian atasnya. Cantik banget kan teman-teman, pori-pori sampingnya, sebenarnya atasnya juga cantik banget, matangnya pas dan teksturnya super lembut banget. Nah, langsung aja ini kita potong. Nah, untuk ukuran potongannya itu opsional ya teman-teman, dapat disesuaikan dengan selera. Nah, ini akan saya review dulu satu potongnya. Teman-teman bisa lihat kan, ini pori-porinya bagus banget, motifnya juga cantik. Nah, teksturnya super lembut dan rasanya itu enak banget. Jadi teman-teman di rumah jangan lupa untuk cobain resep yang satu ini karena ini recommended banget dan anti gagal. Cocok banget lah pokoknya untuk jamuan tamu di lebaran tahun ini. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk terus update video kita ya. Bye-bye.